Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, subuh hari ini kita kembali mempelajari tafsir dari surat-surat yang rutin kita baca. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Di pembahasan sebelumnya kita telah melihat tafsir dari ayat Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ambil dari buku ini ya, Tafsir Jalalain surat Al-Fatihah. Bagi Anda yang ingin mendalami lebih jauh, miliki buku ini segera dengan harga Rp26.000. Bisa dapati di marketplace Urmaiso Store Official maupun Ruwaifi.store via WhatsApp di 0852 00 171 222, atau bisa langsung membuka di website ruwaifi.store. Di situ ada reseller dan agen kami yang ada di berbagai kota. Atau bisa juga lihat di Instagram maupun di Instagram di ruwaifi.store ataupun di rumaiso.store. Saya dapat info lebih lengkap mengenai buku ini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ayat Ar-Rahmanir-Rahim dan Maliki Yaumiddin. Ayat Ar-Rahmanir-Rahim dan Maliki Yaumiddin. Lihat di halaman 27 penjelasan Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga. Ayatnya adalah Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surat Al-Fatihah ayat ketiga. Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim ay dzir-rahmah wa hiya iradatul khairi li ahlihi. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yaitu yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Ya, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita biasanya terjemahkan seperti itu. Namun kalau kita lihat arti detailnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang mempunyai rahmat. Sedangkan rahmat itu sendiri adalah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Jadi menghendaki kebaikan pada yang lain. Nah, berarti Allah itu memberikan kebaikan pada yang lain berupa nikmat, berupa rizki. Nah, itulah bentuk rahmat dari Allah. Nah, terus kalau kita lihat mungkin secara teks kita kalau perhatikan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kalau dalam bahasa kita itu bahasa yang hampir sama. Namun adakah perbedaan spesifik, perbedaan khusus dari Ar-Rahman Ar-Rahim? Kita lihat pernyataan di bawah ini. Sebagian ulama menyatakan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim bermakna sama, sedangkan jumhur atau kebanyakan ulama menyatakan ada perbedaan. Baik, sebagian ulama menyatakan ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan ini sebagian ulama menganggap sama dulu ya. Lalu kebanyakan ulama menganggap ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terus, jika dianggap berbeda, istilah para ulama untuk kedua nama ini yaitu, ya, kalau kita enggak berbeda, ini seperti dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, Ar-Rahmanu khasul ismi amul fi'li, War-Rahimu amul ismi khasul fi'li. Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah, menunjukkan umumnya rahmat Allah. Sedangkan Ar-Rahim adalah nama yang umum, manusia pun diperkenankan bernama dengannya, dan menunjukkan perbuatan khusus dari rahmat Allah. Nah, Ar-Rahman itu adalah nama yang khusus bagi Allah.
Jadi makhluk tidak diperkenankan menggunakan nama Ar-Rahman, itu karena nama khusus bagi Allah. Menunjukkan umumnya rahmat Allah. Umumnya rahmat di sini maksudnya rahmat Allah itu ada pada orang beriman, ada pada orang kafir. Orang beriman dapat rahmat, orang kafir dapat rahmat. Sedangkan Ar-Rahim adalah nama yang umum, artinya manusia pun diperkenankan bernama dengannya dan menunjukkan khususnya rahmat Allah, kekhususan rahmat Allah. Artinya rahmat Allah dari kata Ar-Rahim ini ditujukan kepada orang-orang tertentu, kepada orang-orang yang khusus, kepada orang-orang yang spesial. Nah, terus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa Ar-Rahman adalah Allah itu memiliki rahmat wasi'ah yang luas. Sedangkan Ar-Rahim adalah Allah memiliki rahmat wasilah yang bersambung. Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmat, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan perbuatan. Kedua nama ini masuk dalam istilah idza istama'a iftaraka wa idza iftaraka istama'a. Jika disebut berbarengan, maknanya berbeda. Jika disebut berbeda tempat, maknanya sama. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa Ar-Rahman adalah Allah itu memiliki rahmat wasi'ah. Wasi'ah itu artinya luas. Rahmat Allah itu luas. Sedangkan Ar-Rahim, Allah memiliki rahmat yang wasilah. Wasilah itu bersambung. Jadi Ar-Rahman itu menunjukkan sifat rahmat. Sifat rahmatnya Allah. Itu rahmat Allah yang luas tadi. Sedangkan Ar-Rahim, karena bersambung, berarti bersambung pada makhluk, berarti bentuk perbuatannya. Nah, ini kalau disebutkan secara berbarengan, maka maksud dari Ar-Rahman itu sendiri, Ar-Rahim itu sendiri. Sedangkan kalau terpisah, Ar-Rahman disebut sebagai suatu tempat, Ar-Rahim suatu tempat, maka maknanya nanti sama. Itu yang tadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, masuk dalam kaidah idza istama'a iftaraka wa idza iftaraka istama'a. Jika bersambung, jika disebutkan berbarengan, maka nanti maknanya berbeda, dan jika disebutkan di lain tempat, maka maknanya itu sama. Coba kita lihat faedah ayat dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Pertama, Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita menetapkan kedua nama ini dan makna yang terkandung di dalamnya, yaitu Allah memiliki rahmat dilihat dari sifat dan perbuatannya. Nah, seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin tadi ya, Allah memiliki rahmat dilihat dari sifat dan perbuatannya. Jadi Ar-Rahman itu menunjukkan sifat rahmat Allah, Ar-Rahim menunjukkan perbuatan dari rahmat Allah. Terus yang kedua, bentuk rububiyah Allah adalah Allah memberikan rahmat bagi hamba. Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya yang menyebutkan Rabbul Alamin. Dia menyebutkan Rabbul Alamin. Ini masih terkait ya. Disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini nyambung dengan Ar-Rahmanir Rahim. Berarti Ar-Rahmanir Rahim ini bentuk rububiyah Allah. Termasuk perbuatan-perbuatan Allah berarti. Terus yang ketiga, kaidah yang disepakati oleh para ulama yaitu beriman kepada nama dan sifat Allah, begitu pula dengan hukum yang terkait dengan sifat. Misalnya, kita beriman bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berarti Allah memiliki rahmat yang bersifat dengannya, yang ini terkait dengan marhum yang diberi rahmat. Segala nikmat adalah dampak dari kasih sayang rahmat Allah. Begitu pula untuk nama Allah lainnya. Nama Allah Al-Alim menunjukkan bahwa Allah itu memiliki ilmu, mengetahui segala sesuatu. Allah itu Qadir, berarti Allah punya kudrah atau kuasa, kemampuan, mampu mewujudkan segala sesuatu. Baik. Kaidah yang disepakati oleh para ulama yaitu beriman kepada nama dan sifat Allah. Terus di sini ditambahkan lagi bukan hanya beriman dengan nama dan sifat Allah, tapi juga hukum yang terkait dengan sifat. Misalnya kita beriman bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah memiliki rahmat. Kemudian ada yang diberi rahmat, yaitu marhum. Kemudian ada dampaknya di situ. Hukum di sini maksudnya itu dampaknya, itu ada kasih sayang Allah di situ. Ada yang dapat nikmat, ada yang dapat kasih sayang, ada yang sehat, ada yang dapat rizki. Ada yang ceria di pagi hari, ya, ada yang bahagia.
Nah, kita kalau mengimani nama Allah seperti itu, misalnya lagi nama Allah Al-Alim, Allah memiliki ilmu. Maka Allah mengetahui segala sesuatu. Maka ada dampaknya lagi. Ada kita yang Allah memiliki ilmu. Maka dampaknya adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu diketahui oleh Allah. Dampaknya itu. Kemudian Allah juga Al-Qadir. Yaitu Allah punya kudrah, punya kuasa. Maka Allah mampu mewujudkan segala sesuatu. Nah, akhirnya konsekuensinya apa? Ada sesuatu yang muncul, punya wujud, dan itu atas kuasa dari Allah. Jadi kita mengimani nama dan sifat Allah itu mengimani nama dan sifatnya sekaligus mengimani konsekuensinya juga. Atau pengaruhnya itu dari nama tadi. Jadi misalnya nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti ada yang diberi kasih sayang. Nama Allah Al-Alim, berarti ada ilmu yang sesuatu yang Allah itu ketahui gitu. Allah ketahui masa lampau, sekarang, akan datang. Nah, itu dampak dari nama Allah Al-Alim. Nah, itu penjelasan dari ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita beralih ke ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Allah berfirman, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kita lihat perkataan Jalaluddin Al-Mahalli. Ia katakan Maliki Yaumiddin ay al-jaza'u wa huwa yaumul qiyamati wa khussa bi dzikri li annahu la malika zahiran fi li ahadin illa Allah ta'ala bidalilin limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar wa man qara'a maliki maknanya panjang ya, wa man qara'a maliki famanahu malikul amri kullahu fi yaumil qiyamati aw huwa mausufun bidzalika daiman ka ghafiri dzambi fasahhuhu sifatan lil ma'rifati. Bacanya yang menguasai hari pembalasan. Yang dimaksud ad-din adalah al-jaza atau hari pembalasan di hari kiamat kelak. Lafadz yaumuddin disebut secara khusus karena di hari itu, yaitu hari kiamat, tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan yang merajai kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang menyatakan, Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, hari kiamat? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 16. Bagi yang membacanya dengan maliki, jadi maliki panjang ya, terus maknanya menjadi dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat ya. Atau dia adalah zat yang memiliki sifat ini secara terus menerus. Perihalnya sama dengan sifat-sifatnya yang lain, yaitu seperti ayat Ghafiri dzambi, yang mengampuni dosa-dosa ya. Dengan demikian maka lafadz maliki yaumiddin ini sah menjadi sifat bagi Allah karena sudah ma'rifah atau dikenal. Maksudnya ini pada kalimat terakhir ini karena pada ayat sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim itu kan ma'rifah. Dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan ma'rifah. Maka dia jadi sifat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, sifat Allah itu arrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan lagi dengan maliki yaumiddin. Nah, sekarang kita lihat catatan dari tafsir Jalalain. 1. Maliki yaumiddin adalah yang menguasai hari pembalasan. Jadi kalau kita artikan maliki yaumiddin, ad-din itu hari pembalasan, maka malik itu yang menguasai. Maka kita katakan maliki yaumiddin itu yang menguasai hari pembalasan. Terus yang kedua ad-din. Ad-din bermakna al-jaza atau hari pembalasan. Hari pembalasan. Ya. Ad-din juga punya makna. Ad-din juga punya makna yang lain yaitu amal seperti disebut dalam surah Al-Kafirun ayat ke-6. Yaitu lakum dinukum, ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian, kalau sini sebutkan amal ya, amal kalian, bagi kami amal kami gitu. Terus ya, faedah ketiga, catatan ketiga, Maliki yaumiddin artinya Allah yang memiliki segala perkara pada hari kiamat. Allah yang memiliki segala perkara pada hari kiamat. Terus yang keempat, Allah secara terus-menerus atau daiman memiliki segala perkara pada hari kiamat. Jadi bukan Allah kuasai sebentar saja. Kalau raja di dunia kan dikuasai sebentar. Kalau sudah mati ya tidak kuasai lagi. Atau bisa kekuasaannya direbut. Namun bagi Allah, Allah kuasai hari kiamat. Allah yang memiliki segala perkara pada hari kiamat terus-menerus daiman. Itu bedanya kuasa Allah dengan kuasa raja-raja, presiden, pemerintah, itu berbeda. Kuasa Allah ya pada hari kiamat terus menerus.
Terus yang kelima. Maliki yaumiddin adalah sifat dari Allah, berarti Allah yang menguasai hari pembalasan secara terus-menerus. Nah, itu sifat dari Allah. Allah yang menguasai hari pembalasan secara terus-menerus. Terus yang keenam, Malik. Malik artinya yang menguasai atau merajai, sedangkan Malik artinya memiliki. Nah, beda ya, Malik sama Malik. Kalau Malik pendek, ya artinya yang menguasai atau merajai. Kalau Malik, ya Malik itu artinya memiliki. Coba kita lihat di sini dua perbedaan ini antara baca Malik dengan Malik. Malik itu menguasai, Malik itu memiliki. Ya, sebenarnya kalau lihat ini hampir mirip ya. Kalau Malik merajai, ya kalau Malik itu memiliki, itu hampir sama. Tapi kita lihat nanti ada ayat yang menyebutkan berbeda dengan cara baca, bisa Malik, bisa Malik. Ya, contoh pada ayat dalil yang menunjukkan Allah itu Al-Malik. Al-Malik, ya, pendek ya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal Malik. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yaitu Raja. Nah, tadi kan disebutkan kalau pendek cara baca Maliknya, maka artinya Raja. Berarti Allah itu yang merajai. Surat Al-Hasyr ayat 23. Terus dia yang menunjukkan kalau Allah itu Al-Malik, yang maha memiliki, adalah ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, tadi disebut qulillahumma malikal mulki. Ya. Malik ya, malika yang memiliki ya. Kalau kita katakan wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Ya. Yang mempunyai kerajaan, yang memiliki kerajaan. Nah, itu. Jadi kalau Malik pendek artinya merajai, kalau Malik itu memiliki. Nah, kenapa dalam surat Al-Fatihah disebut Al-Malik tapi dikaitkan dengan Yaumiddin? Padahal Allah itu yang merajai segalanya juga. Di dunia juga Allah yang merajai. Tanpa kuasa Allah, ya tidak mungkin ya ada hujan turun, ada laut yang dikuasai. Ada yang menguasai itu semua. Sehingga yang terjadi di muka bumi ini ya berjalan tidak begitu saja, ada yang mengatur, ada yang memiliki. Nah, kenapa disebutkan hanya disebut untuk hari pembalasan? Coba kita lihat pembahasan Allah itu menguasai segala sesuatu. Lantas kenapa hanya disebut Allah itu yang menguasai hari pembalasan? Coba kita lihat di halaman 34. Firman Allah Ta'ala, Maliki yaumiddin, Al-Malik adalah yang disifati dengan sifat memiliki, yang memerintah dan melarang, memberikan pahala dan hukuman, dan mengatur segala yang dikuasainya dengan segala bentuk pengaturan serta pemilikan hingga yaumiddin, yaitu hari kiamat, hari ketika seluruh manusia dibalas, yang baik maupun yang buruk. Karena pada hari itu akan ditampakkan amal mereka sejelas-jelasnya, ditampakkan pula kesempurnaan kekuasaan, keadilan, dan hikmahnya. Pada hari kiamat, tidak ada lagi satu makhluk yang memiliki kerajaan, sehingga pada hari tersebut semua makhluk, baik para raja, rakyat jelata, hamba sahaya, dan orang-orang merdeka sama derajatnya di sisi Allah. Semuanya tunduk di bawah keagungan dan kemuliaannya, menanti keputusan Allah, mengharap pahalanya, dan takut terhadap balasannya. Maka disebut Yaumiddin secara khusus, agar tidak bermakna lain. Karena selain penguasa hari pembalasan, Allah juga penguasa hari-hari yang lain. Nah, selain Allah penguasa hari pembalasan, juga penguasa hari-hari yang lain. Tetapi kalau dikhususkan Yaumiddin, karena memang tidak ada yang bisa berkuasa ketika itu. Coba kita lihat lagi perkataan dari Ibnu Katsir rahimahullah, wa takhsisul maliki bi yaumiddin la yanfi amma adahu li'annahu qad taqaddama al-ikhbar bi annahu rabbul alamin wa dzalika amun fid dunya wal akhirah wa inna ma udifa ila yaumiddin li'annahu la yad'i ahadun hunalika syai'an wa la yatakallamu ahadun illa bi itsnihi. Allah yang menguasai dikaitkan dengan hari pembalasan disebutkan khusus dalam ayat ini, bukan berarti Allah tidak menguasai lainnya. Ayat ini sudah didahului dengan Rabbul Alamin. Allah itu Rabb semesta alam. Ini menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa di dunia dan akhirat. Dalam ayat ini dikhususkan pada Yaumiddin,
hari pembalasan atau hari kiamat. Pada hari kiamat tidak ada yang dapat menyeru dan berbicara melainkan dengan izin Allah. Nah, lihat. Allah yang menguasai dikaitkan dengan hari pembalasan. Bukan berarti Allah tidak menguasai lainnya. Bukan berarti Allah tidak berkuasa di dunia. Nah, itu. Karena sudah ada ayat Rabbul Alamin kan. Nah, ini menunjukkan kalau Allah berkuasa di dunia dan akhirat. Nah, diususkan Allah menguasai hari kiamat atau Allah berkuasa pada hari pembalasan. Karena tidak ada yang dapat menyeru, berbicara, melainkan dengan izin Allah ketika hari kiamat. Ibnu Abbas juga berkata tentang Maliki Yaumiddin, la yamliku ahadun fi dzalikal yaum ma'hu hukman kamilkihim fid dunya. Qal wa yaumiddin yaumul hisab lil khalaik wa huwa yaumul qiyamati yudinihim bi amalihim. Inna khairan fa khairun wa in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun illa man afa anhu wa kadzalika qala ghairuhu min as-sahabati wa tabi'in was salaf wa huwa zahirun. Pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi seperti ketika ia memiliki kekuasaan atau kerajaan di dunia. Nah, pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi seperti ketika ia memiliki kekuasaan di dunia. Raja tidak lagi berkuasa itu di akhirat, cuma Allah saja. Ada raja-raja yang punya kekuasaan banyak, punya lahan luas, punya wilayah luas. Dia tidak bisa berkuasa lagi pada hari kiamat. Terus Ibnu Abbas berkata, Yaumuddin adalah yaumul hisab, yaitu hari setiap makhluk dihisab, yakni pada hari kiamat. Amalan setiap orang akan dibalas. Jika itu amalan baik, akan dibalas kebaikan. Jika itu amalan jelek, akan dibalas kejelekan. Hal ini dikecualikan jika kesalahannya telah dimaafkan. Pendapat semacam ini dikatakan oleh para sahabat, tabi'in, dan salaf lainnya. Ya. Yaumuddin adalah yaumul hisab, kata Ibnu Abbas. Itu hari setiap makhluk dihisab. Dihitung amalnya pada hari kiamat. Jadi amalan itu akan dibalas. Jika amalan itu baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Jika amal itu jelek, maka akan dibalas dengan kejelekan. Hal ini dikecualikan jika kesalahannya telah dimaafkan. Nah, pendapat semacam ini dikatakan oleh para sahabat, tabi'in, salaf, dan lainnya. Nah, kemudian terakhir kita lihat faedah ayat. 1. Penetapan kekuasaan kerajaan bagi Allah. Penetapan kekuasaan atau kerajaan bagi Allah. Penetapan kekuasaan atau kerajaan bagi Allah. Jadi Allah memiliki kekuasaan atau kerajaan. Sebenarnya di dunia dan di akhirat, ya, tapi di dalam ayat kita sebut untuk akhirat dikarenakan tidak ada lagi raja, penguasa yang berkuasa pada hari kiamat. Hanya Allah semata. Terus yang kedua, hari berbangkit dan hari pembalasan itu ada. Nah, di dalam ayat kan kita sebut Yaumiddin, hari berbangkit dan hari pembalasan ada. Berarti kita dituntut beramal. Kalau kita dituntut beramal berarti ada amal kita. Tidak semata-mata bergantung pada takdir gitu. Ada sesuatu yang kita perbuat. Nanti ada kaitannya yang poin kedua ini nanti di bahasan terakhir dari buku Tafsir Jalalain Surat Al-Fatihah ini ada kaitannya dengan amal. Ini manusia disuruh beramal. Walaupun ada takdir, tapi kita disuruh beramal. Kita tetap imani takdir dan kita tetap juga beramal. Jadi jangan seperti golongan Jabariyah yang menolak takdir dan atau Qadariyah yang terlalu berlebihan dalam mengimani takdir. Ya, kalau Qadariyah itu yang menolak takdir, manusia itu bertindak sendiri gitu tanpa ada takdir, lepas dari takdir. Kalau Jabariyah, ya itu yang sebaliknya. Dia mengkultuskan terlalu berlebihan dalam mengimani takdir. Ya sudah semuanya itu bergerak sendiri, seolah-olah manusia itu jabar dipaksa. Ya. Padahal kita tetap itu beramal, itu keinginan kita kehendak kita. Ya maka orang kalau bermaksiat ya itu keinginan dia gitu. Nah, ini hari berbangkit dan hari pembalasan itu ada karena kita ada amal, ada yang berbuat kebaikan, ada yang berbuat kejelekan. Kalau dia berbuat baik maka dibalas dengan kebaikan, kalau dia berbuat jelek maka dibalas dengan kejelekan atau dibalas dengan hukuman. Nah, terus yang ketiga, kita didorong untuk semangat beramal karena setiap yang beramal akan dibalas pada hari kiamat. Nah, ini tadi kaitannya dengan nomor 2 ya. Karena ada hari pembalasan, maka kita dituntut atau kita didorong, diberi semangat. Ayo beramal soleh. Tambah amal kita.
Apalagi kalau kita perhatikan dalam Quran, dalam hadis ada balasan-balasan yang langsung disebutkan. Kalau lakukan amalan ini balasannya ini, kalau lakukan kebaikan ini balasannya minimal 10. Ya, kalau sedekah ini nanti balasannya ini, kalau lakukan sholat sunnah ini, sholat rawatib ini nanti balasannya demikian. Ya, jadi kita didorong untuk semangat beramal. Terus yang keempat, dikhususkan Allah itu Malik, yang menguasai hari pembalasan Yaumiddin, karena satu, agung dan menakutkannya hari kiamat. ya. Dua, Allah itu bersendirian dalam menetapkan keputusan, tidak ada sama sekali yang berkuasa saat itu selain Allah. Nah, kenapa di situ dikhususkan Maliki Yaumiddin? Allah itu yang menguasai, memiliki hari pembalasan. Ada dua alasan di sini, kata Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab tafsirnya. Yang pertama, agung dan menakutkannya hari kiamat. Karena besarnya, dahsyatnya hari kiamat. Yang kedua, Allah itu bersendirian dalam menetapkan keputusan. Allah itu bersendirian dalam menetapkan keputusan. Tidak ada sama sekali yang berkuasa saat itu selain Allah. Nah, kesempatan berikutnya insya Allah kita kaji. Biasanya, kalau minggu lalu saya bahas tetap Sabtu tetap ada ya. Ya, nanti besok pagi kosong berarti. Terus kita lanjut lagi Senin. Insya Allah dengan bahasan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah ayat kelima ya. Nah, dan pekan depan berarti nanti bahasan surat Al-Fatihah ini berakhir. Kita lanjut nanti dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bukunya agak lebih tebal karena langsung 3 surat sekaligus. Bisa pesan sekalian buku tafsir Jalalain, 3 surat favorit, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah terus memahamkan kita pada Al-Quran dan Al-Quran jadi penyejuk kita semuanya. Demikian, bisa membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada dari chat dulu sebelum saya lihat di medsos. Maaf Ustaz, apakah suara saya jelas? Ya, suara jelas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya janji puasa Ramadan kelebihan 1 hari dan baru mau masuk puasa Syawal. Apakah puasa yang sudah lewat itu nggak bisa diganti niatnya menjadi puasa Syawal? Soalnya bulan puasa Syawal sudah mepet. Nggak bisa, kodok dulu. Tapi kan masih ada kesempatan. Ini tanggal, sebentar. Ini tanggal. Maaf Ustaz, maksudnya puasa kodoknya kelebihan 1 hari Ustaz. Jadi apakah yang 1 hari ini bisa diganti menjadi niatnya menjadi puasa Syawal? Puasa kodok ini kelebihan 1 hari. Kalau puasa Syawal ini masih bisa ini ya. Ini dari tanggal 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih pas 6 hari itu masih bisa dapat. Kalau yang kemarin niatin dia kodok ubah ke puasa Syawal boleh. Yang tidak boleh itu puasa Syawal kok ubah ke kodok, itu baru tidak boleh. Karena kalau puasa Syawal ubah ke kodok berarti dari rendah ubah ke tinggi, nggak boleh. Namun kalau puasa kodok ubah ke Syawal yang dibolehkan. Tapi masalahnya ini amalnya sudah selesai. Amalnya sudah selesai gitu loh. Saran saya tetap dihitung saja. Mungkin yang kelebihan tadi nanti jadinya sunnah biasa gitu. Jadi pahala pokok puasa dia dapat. Nah, nanti sisa masih ada 7 hari ya. Masih ada 7 hari di bulan Syawal, bisa gunakan untuk mengerjakan puasa Syawal 6 hari. Semoga bisa rampung. Ya. Chat lagi silakan yang di chat. Afwan Ustaz bertanya di luar tema, apakah boleh kita menggunakan pakaian pewangi pakaian yang tujuannya supaya pakaian tidak bau? Pakai pakaian apa tadi? Pewangi pakaian Ustaz kayak ini perempuan berarti ibu-ibu ya. Pewangi pakaian ibu bisa pakai ya, dengan catatan kan yang dilarang bagi wanita itu adalah memakai minyak wangi yang nanti tercium oleh laki-laki. Berarti kalau itu cuma untuk menghilangkan bau pakaian, mudah-mudahan tidak sampai keluar. Artinya kalau dia lewat ya nanti ada angin gitu, laki-laki mencium baunya gitu. Nah, mudah-mudahan tidak seperti ini. Ya, cuma bau datar, bau normal saja gitu. Namun kalau itu sifatnya, kan pewanginya macam-macam nih. Sifat ini kalau lewat itu membuat laki-laki tergoda, nah ini yang tidak dibolehkan. Jadi tergantung pewangi itu bentuknya bagaimana. Bisa tercium
ketika lewat ataukah tidak. Wallahu alam. Ya, berikutnya lagi. Aku izin bertanya di luar tema Ustaz, boleh kita mengamalkan doa Allahumma inna duhaka dan seterusnya setelah sholat duha, mengingat doa tersebut tidak berasal dari Rasulullah SAW. Ya, secara hukum sih doa boleh dengan apapun, namun masalahnya adalah yang bacaan Allahumma inna duhauka wa bahauka dan seterusnya, dari sisi riwayat tidak ada. Nah, kalau diamalkan ini takutnya menganggap ini doa sholat duha secara khusus, padahal tidak Nabi ajarkan. Nah, ini yang ditakutkan kayak gitu. Walaupun tadi ya doa secara umum kan dibolehkan gitu. Nah, saran saya tetap ganti saya dengan doa yang maksur, artinya doa yang ada dalilnya. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu lebih sahih dalam hal ini. Ya, baik, berikutnya lagi kalau ada di chat. Bismillah, izin bertanya tentang tauhid Ustaz. Ya. Kapan kita boleh mentakwil nama atau sifat Allah? Apakah mutlak tidak boleh? Atau ada pengecualian seperti dalam memahami Quran surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Tetap mentakwil harus dengan dalil ya, tanpa dalil nggak boleh. Ya, takwil ada dua macam, berarti bisa takwil itu maknanya tafsir. Tafsir ini ada dalil gitu. Namun kalau takwil itu mengubah makna, kok tangan Allah kok jadi kuasa Allah gitu. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dan Rabbmu itu datang kok diganti dengan waja'a amru rabbik. Nah, perintah Rabbmu itu yang datang. Nah, ini namanya ta'wil tanpa dalil. Nah, ini tidak tepat di dalam memaknai nama dan sifat Allah gitu. Jadi kita artikan apa adanya gitu kalau sudah berkenaan dengan nama dan sifat Allah. Beda kalau kita bahas konsekuensinya ya. Kalau Allah itu memiliki tangan ya tetap Allah juga berkuasa pada segala sesuatu gitu. Nah, ini menunjukkan konsekuensi gitu, itu berbeda lagi. Ya, jadi takwil yang tidak tepat adalah takwil tanpa ada dalil. Nah, biasanya kalau kita pelajari dari tafsir Jalalain seperti saya bahas di sini di buku ini, nanti di beberapa ayat tertentu di tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti itu kalau bisa baca, ada, saya belum tahu kalau ini ada terjemahannya ya. Mudah-mudahan sebentar lagi ada penerbit yang keluarkan terjemahannya. Kalau di versi Arab itu ada catatan kaki ya atau takarir dari Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengenai perkataan-perkataan dalam tafsir Jalalain. Nah, itu akan lebih membantu kita, oh di sini kurang tepat untuk penafsirannya, oh di sini sudah takwil. Jadi ada ulama yang memandu kita. Ya, meluruskan kalau di dalam kitab ini ada yang kurang tepat. Ya, begitu. Nah, selanjutnya Ustaz, Afwan Ustaz izin bertanya, jika orang tua memiliki pegangan dalam tubuhnya misal susuk atau diisi-isi benda gaib, kemudian berhendak meninggal dunia dalam keadaan seperti itu dan belum atau tidak mau melepasnya sampai datang sakratul mautnya dan sulit meninggal sebab isian dalam tubuhnya itu, sedangkan pihak anak-anaknya tidak mau mendatangkan dukun untuk melepaskan dalam tubuh orang tua tersebut dengan dalih takut masuk dalam kesyirikan karena mendatangkan dukun dan ikut andil membayar dukun. Anak-anak hanya mau melakukan usaha sebatas ruqyah syar'i dan selebih itu jika isiannya dalam badan tidak mau keluar, pihak anak-anaknya tidak mau melangkah ke dukun. Apakah anak-anak ini dosa karena membiarkan sakratul maut orang tuanya lama? Yang jelas kalau datang ke dukun itu namanya melawan kekeliruan, dicegah dengan atau diatasi dengan kekeliruan juga. Itu enggak menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Jadi yang sudah dipilih oleh anak-anak misalnya dengan ruqyah sudah tepat. Seandainya pun tidak keluar susuk tadi, bukan berarti dia kekal dalam neraka gitu. Siapa tahu di akhir hidupnya dia bertobat. Namun qadarullah ada sesuatu yang ini tidak bisa lepas karena ini sesuatu yang lain ya. Yang penting sudah tobat dulu. Seperti orang itu ada yang dulu pernah mempelajari ilmu hitam, dia sudah berusaha untuk ngaji, perbaiki tauhidnya. Namun keadaan dirinya ini sulit untuk lepas itu. Ada ya jin-jin lah di dalam tubuhnya gitu. Ada satu dua lepas, ada yang nggak bisa juga terkontrol gitu. Ya kesalahannya di masa lalu masih terdampak saat ini, tapi kalau dia sudah bertobat, nah ini keadaan yang lain lagi. Diharapkan saja anak-anak nanti harapkan saja berdoa pada Allah
semoga dosa orang tua diampuni. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi lewat chat? Masih ada, Ustaz. Bagaimana cara hukum merapikan jenggot, Ustaz? Bagaimana? Lebih baik jenggot dibiarkan apa adanya. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ketika membahas hadis a'ful liha, ya, di situ kalau kita terjemahkan biarkanlah jenggot. Imam Nawawi itu katakan biarkan jenggot apa adanya. Tidak merapikan, tidak membuat wah ini mau saya itu mau ini atau sampai cukur juga tidak. Yang lebih tepat adalah kalau menurut pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim tadi, dibiarkan apa adanya. Dan biarkan apa adanya itu tidak pakai biaya, tidak beli alat cukur untuk itu, ya, lebih juga mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang lebih bagus. Wallahu a'lam. Ustadz, bolehkah puasa Syawal diqodok di bulan Zulqa'dah karena hutang puasa banyak dan keburu haid? Ya, Syawalnya cuma dapat 5. Taib, di buku kami fikih bulan Syawal nanti bisa dicari di marketplace atau di toko yang tadi saya sebutkan. Itu ada pembahasan kalau puasa Syawal masih boleh diqodok di bulan Zulqa'dah, tetapi puasa Syawal yang dilakukan di bulan Syawal pahalanya lebih utama daripada puasa Syawal yang diqodok di bulan Zulqa'dah. Ada pembahasannya situ kami tulis. Ya. Berikutnya lagi silakan. Afwan, Ustadz izin bertanya di luar tema. Orang tua saya ada hutang di bank. Waktu saya tinggal beberapa kali lagi pembayaran. Saya sudah menasihati beliau dengan membacakan Al-Quran dan dalil Rasulullah SAW. Dan beliau pun mengiyakan tidak akan mengambil lagi. Tapi qadarullah ternyata mereka mengambil kembali tanpa sepengetahuan saya. Saya merasa kecewa dan sedih. Apakah saya boleh bersikap tegas dengan tidak memberikan jatah bulanan dan jajan untuk mereka? Karena saya setiap bulannya rajin memberikan jatah untuk keperluan mereka dan jajan. Ya. Ini hanya sebagai bentuk tugas saya, Ustaz, kepada mereka agar mereka merasa jazakallahu khairan. Iya, tetap beritahu sudah benar, sudah tepat. Merasa sedih akan hal itu, kok yang diberitahu kok dilanggar juga merasa sedih itu tepat juga. Kalau memang menganggap ada maslahat mungkin ditahan dulu untuk pemberiannya. Kalau memang orang tua dalam keadaan masih mampu dengan nafkah yang lainnya, kemudian sambil terus nasihati, ini mau diberi bantuan lagi, nafkah lagi. Kalau memang tidak pinjam-pinjam lagi seperti itu. Kadang memang mungkin iman belum masuk secara utuh, ya, belum bisa menerima secara utuh. Atau kadang cuma beramal karena lihat orang saja, saya nggak enak sama anak saya gitu. Jadi tetap nasihati, ya, bisa sekali-sekali lakukan penegasan seperti itu kalau memang orang tua masih punya penghasilan yang lain. Baik, sebentar dulu saya baca lewat YouTube, ini ada beberapa. Ustadz, untuk hak niat puasa, baik puasa Ramadan, qadha maupun Syawal, apakah niatnya harus dilafazkan atau cukup niat dalam hati sebagaimana niat adalah pekerjaan hati? Niat itu pekerjaan hati. Jadi kalau sudah diniatkan dalam hati, puasanya sudah sah. Izin bertanya, jika Malik tadi ya, dan Malik sependek saya dalam ilmu qiraat pengucapannya sama Ustadz, apakah ini termasuk lahan jali Ustadz? Ya cuma misalnya kalau kita umumnya kita pakai standar baca kita, saya serum di Indonesia ya, kalau surat Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin, tapi kalau surat An-Nas itu Malikin Nas gitu. Itu berbeda. Maka pakai standar yang sudah baku tadi gitu. Walaupun nanti ada perbedaan qiraat di sini. Ya, jadi kalau salah baca, kalau Al-Fatihah saya yakin tidak ada salah baca. Semua baca ma-nya itu panjang. Maka tidak membuat sholat jadi masalah gitu kalau sudah bacanya tepat ya. Tapi kalau Malikin Nas di surat An-Nas dia bacanya kok jadi Malikin Nas gitu ya. Maka sholatnya tetap sah kalau ini dibaca dalam sholat, namun kurang tepat dalam baca. Karena ini surat pendek, surat Al-Fatihah. Kalau keliru dalam yang surat pendek ini tidak membatalkan sholat. Dari Ira Aji, kalau kita punya emas kurang dari 85 gram dan punya tabungan sehingga jika digabungkan jadi senilai 85 gram emas, apakah perhitungan untuk zakat emas dan uang tadi bisa digabungkan? Tidak digabung. Jadi sendiri-sendiri perhitungannya ya, tidak digabungkan seperti itu. Karena emas nisabnya sendiri 55. Kalau uang nanti pakai nisab perak saja, yaitu 595 gram perak, nilai saat ini sekitar 7 juta rupiah.
Baik, ada di chat lagi? Ada Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum hijrah, hutang puasa Ramadan belum dibayar. Ya. Dibayar. Ya. Setelah membayar hutang puasa yang bulan kemarin, sebaiknya membayar hutang puasa yang dulu atau puasa Syawal Ustadz? Kalau mau puasa Syawal, bayar utang puasa yang tahun ini saja. Yang utang puasa yang dulu nanti bisa lakukan setelah puasa Syawal, nggak apa-apa. Karena yang dituntut untuk puasa Syawal, puasa Ramadan yang sekarang ini sudah sempurna, baru puasa Syawal untuk saat ini. Gitu. Ada lagi, silakan. Ustadz, bagaimana jika kita sudah menutup aurat dalam hal memakai jilbab panjang dan niqab, tetapi tetap saja digodain atau dilecehkan oleh lelaki saat sedang di luar rumah karena ada keperluan, dan bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, Apakah diam saja atau Ustadz? Banyak-banyak sabar. Kalau memang dalam keadaan seperti itu, minta tolong pada orang sekitar gitu. Kalau ada yang nakalin, ada yang jahilin, atau ada pihak berwajib di situ ya. Ya biar kapok orang yang ganggu tadi. Kemudian bisa yang raise hand dulu, Bapak Bu Erika ya. Silakan Bu Erika. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz tentang muamalah. Bagaimana status barang pemberian mahasiswa kepada dosennya? Yang misalnya gini kasusnya Ustaz, bulan puasa kemarin mereka dosen itu diundang oleh mahasiswa untuk buka puasa bersama. Nah, terus setelah pulang itu mereka memberi bingkisan gitu Ustaz, bingkisan seperti kue lebaran begitu. Terus makanan ini apakah boleh dikonsumsi oleh dosen tersebut atau harus diberikan kepada orang yang berhak Ustaz? Coba dirinci jadi dua. Pertama, kalau dia itu pegawai negeri sipil, baiknya tidak dimanfaatin. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak ada dampak, kan dampaknya itu cuma ini jadi khianat ya. Kalau khianat itu bentuknya dia dispesialkan sehingga nanti dia memberi nilai khusus pada seorang mahasiswa yang lainnya tidak diberi seperti itu. Namun kalau ini kan enggak, semua kompak beri, ya, kemudian dia dapat gitu. Ini bukan dari individu itu kepada individu. Maka Allah alam, kalau kasusnya seperti ini tidak masalah. Yang paling masalah nanti kalau dia apalagi pegawai negeri baru dapat seperti itu. Jadi kalau ini umum tadi ini, baik, semuanya kasih. Ya baik. Cukup ya, baik. Untuk yang chat silakan bisa lanjut. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bayar qada hutang puasa yang sudah meninggal dulu apa puasa Syawal dulu? Bisa puasa Syawal dulu kalau waktunya mepet seperti saat ini. Kalau kodok puasa sendiri sudah lunas ya, baru setelah itu bayar utang puasa orang yang meninggal dunia tadi. Ya, berikutnya lagi. Apakah Malik bisa dipakai untuk nama anak Ustaz? Kalau mau aman pakai Abdul Malik gitu, pakai Abdul Malik, nah itu lebih bagus ya. Terus berikutnya lagi. Afwan, izin bertanya, apakah ada buku tafsir Asmaul Husna yang direkomendasikan? Ada, nanti bisa. Sini ada nggak ya? Bisa cari ini Fikih Asmaul Husna aja, karya Syekh Abdul Razak ya, bin Abdul Muhsin Al-Badar. Itu sudah diterjemahkan. Saya punya kajian juga ada di, coba cek di channel Romeso TV itu ada kajian Asma wa Sifat. Kalau nggak saya rekam mungkin dalam bentuk rekaman susulan itu. Ada live-nya, kalau nggak rekaman susulan. Nah, itu buku bagus, itu semua kaidah nama dan sifat Allah lengkap di situ. Dan semua pembahasan nama dan sifat Allah ya, dia tentukan 99 nama, lalu dijelaskan satu persatu dan kandungan-kandungannya. Ada juga kalau lebih tipis bisa cari, saya lupa judul bahasa Indonesianya ya. Kalau Arabnya sama juga Asmaul Husna, tapi karya Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani. Nah, itu juga bisa dijadikan rujukan. Saya biasanya pakai dua ini. Ya, berikutnya lagi silakan. Ustadz, bolehkah seseorang lebih memilih masuk surga lewat pintu puasa? Ibadah wajib lain insya Allah diusahakan istiqomah seperti sholat fardu ke masjid, birrul walidain, sedekah, hanya untuk tambahan lebih memprioritaskan syaum sunnah Ustadz. Bisa saja, tapi jangan cuma prioritaskan satu amalan, karena kita butuh banyak peluang di situ. Ya, ibaratnya kita mau ngegolin sesuatu, ya ada lewat berbagai cara, ya pakai berbagai cara. Jangan cuma fokus satu cara saja. Siapa tahu satu cara ini kita gagal gitu. Nah, diperhatikan kayak gitu. Terus ada Bu Santi, monggo bisa mau nanya.
yang resen Bu Santi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz izin bertanya. Qadarullah, beberapa hari ini ada kejadian di keluarga kami Ustaz. Adik saya melakukan pinjaman online. Nah, pinjaman online itu sampai membuat kami terkejut gitu karena nominalnya sangat besar, padahal peminjamannya jauh sekali dengan total tagihannya. Nah, Ustaz, jadi ada dua yang dilakukan oleh adik saya. Yang pertama pinjaman legal dan yang ilegal. Nah, yang ilegal ini yang ingin saya tanyakan, pinjaman itu ketika kita mau membayar, belum melunasi tapi mau membayar, itu baiknya gimana Ustaz ya? Karena pinjamannya 1 juta tapi di transfer atau kita mendapatkannya 800.000. Nah itu tapi ketika kita mau ada jatuh tempo itu menjadi 1,5. Nah 1,5 itu bagaimana Ustaz untuk membayarkannya? Kan kalau tidak salah saya pernah mendengar jika riba kita itu termasuk golongan orang-orang yang melakukan riba ketika kita memberi pinjaman. Hello and welcome to Burger King. My name is Abdul Kabambo. How can I help you today? Halo. Ya. Sebentar, tunggu dulu. Halo Ustaz. Ya, diulang lagi Bu. Tadi, jadi mau lunasinya bagaimana ikhtiarnya? Iya, jadi I have a stinky butthole, dude. I have like fat, stinky. Ya, Bu Santi, ya, diulang lagi. Minta sarannya Ustaz. Saran saya di lunasi saya sesuai dengan, jadi kalau pinjam 1 juta ya di luar 1 juta. Tapi yang masalahnya itu kalau dia berbunga-bunga lagi gitu. Jadi, nah, itu Ustaz, jadi yang bunganya jangan dulu diurus, bayar pokoknya dulu. Nah, permasalahannya itu kan sistem Ustaz. Jadi enggak, ini bisa dilaporkan pihak berwajib Bu, ini harusnya. Kalau kayak gini bisa itu. Karena kalau di sistem kita mau bayar itu sudah jadi 32 juta gitu Ustaz. Makanya kita bingung, padahal yang kita dapetin tidak seperti itu gitu. Iya, coba nanti dituntut. Yang penting tadi Bu, ini bayar pokok saja. Saya nggak bisa saranin panjang lagi nih Bu. Kuncinya di situ. Coba nanti baca. Saya pernah bahas ini juga dengan pakarnya itu. Nah, nggak boleh ngemplang, nggak boleh lari jelas karena kekuatan hukum kurang. Tapi kewajiban Ibu cuma pokok, bayar pokok gitu. Ibu nggak usah mikir 32 juta dulu itu mereka agak, saya bilang sih kurang ajar sih yang itu. Jadi walaupun dia berusaha untuk mengancam kekerasan. Ibu punya hak lapor polisi itu. Baik Ustaz. Ya, lapor polisi aja Bu, nggak apa-apa. Biar mereka kapok juga yang debit kolektor kayak gitu. Kalau ada hubungan, ada keluarga yang polisi, lapor itu biar kapok mereka. Baik Ustaz, syukran Ustaz, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik. Mohon maaf. Ya. Masih ada 2 chat Ustaz dari. Iya, silakan. Maaf Ustaz bertanya di luar tema, tips mengatasi keraguan menjelang hari pernikahan. Ya, mantap kan, sudah istiqoroh sudah. Sekarang banyak baca buku tentang ini, saya persiapan nikah gitu. Nggak usah ambil pusing nanti ini calon saya bagaimana, nggak usah ambil pikiran di situ gitu ya. Terlalu fokus kayak gitu bikin habis tenaga, habis pikiran saja. Ya, siapkan dengan ilmu saja untuk masuk ke pernikahan. Terus yang kedua, Ustadz mohon nasihat dan motivasinya bagi anak yang sudah bertekad untuk bercadar, namun masih ada sedikit keraguan-keraguan kecil dan ada sedikit kendala dari orang tua, namun mereka tidak mutlak melarang. Ya, timbang-timbang nanti keadaan orang tua, keadaan masyarakat juga, mungkin pas pergi ngaji atau keluar baru pakai, kalau keadaan di rumah belum memungkinkan maka lihat keadaan. Baik ya, demikian kita cukupkan untuk kajian pagi ini. Insya Allah ketemu lagi Senin. Namun untuk nanti insya Allah kita akan infokan selanjutnya dengan khobar nanti malam Ahad.
ini ada kajian penting untuk launching Biro Jodoh, sekaligus ada kajian singkatnya dan memperkenalkan sistem Biro Jodoh Rumaiso. Jika ingin ikuti nanti besok malam Ahad pada Isya. Ya, pada Isya jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. Silakan diikuti dan bisa memberitahu kepada rekan-rekan yang lainnya, terutama yang mungkin mengalami kesulitan untuk mencari jodoh. Insyaallah akan dibantu dengan sistem baru Biro Jodoh Rumaiso. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.